Pada Jumat 4 November lalu, ratusan mahasiswa dari Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia SEMI menggelar aksi demonstrasi di dua lokasi strategis, yaitu di depan Kementerian Perhubungan RI dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Aksi ini berlangsung dengan semangat yang membara, menyuarakan tuntutan agar kasus yang melibatkan PT Sinar Bintang Samudra yang dipimpin oleh Haji Nanang dan Koh Apek dapat diusut tuntas. Demo ini diadakan sebagai respons terhadap dugaan praktik curang yang dilakukan oleh PT Sinar Bintang Samudra yang tidak hanya merugikan pihak-pihak tertentu, tetapi juga mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Diperkirakan mencapai ratusan miliar, bahkan hingga triliun rupiah. Dengan membawa spanduk dan orasi yang penuh semangat, para mahasiswa menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak-pihak terkait. Mereka mengingatkan agar semua pihak yang terlibat dalam kasus ini tidak luput dari proses hukum. Namun nyatanya tidak ada tindak lanjut dari apa yang kemudian kami sampaikan. Ayo. Datang ke sini menyampaikan dengan baik soal tentang pelanggaran hukum yang memang secara jelas dilakukan oleh beberapa oknum pejabat. Maksud kedatangan kita di BKI mendesak untuk segera dilakukan klarifikasi. Karena PT SBS ini yang kita ketahui itu pemiliknya Haji Anang, mereka ini kan sudah mengeluarkan sertifikasi untuk bisa beroperasi ke luar negeri. Sedangkan ada beberapa yang kita konfirmasi di galangan kapal Komala Gemalin bahwa tidak mengakui bahwa kapal itu berasal dari perusahaan mereka. Nah, PT Komala sendiri sudah minta klarifikasi kepada PT SBS, begitupun dengan Sah Bandar yang ada di Jambi sudah minta klarifikasi. Dan ternyata hasil klarifikasi itu kapal-kapal itu tidak benar dikeluarkan oleh mereka. Jadi perusahaan SBS ini sudah kita duga telah melakukan manipulasi data, karena berdasarkan data manipulasi itu mereka sudah dapat izin dari BKI untuk beroperasi di luar negeri. Nah, kami mengharap BKI ini kan untuk segera memanggil PT SBS untuk melakukan klarifikasi supaya isu-isu atau informasi-informasi itu bisa diterangkan secara jelas kepada publik. Nah, terkait dengan kasus ini kan ada kemarin kan Koapek atau Avandi Susilo kan sudah masuk terkait dengan penggelapan. Nah, ini kan kasus yang bertalian atau yang berkaitan, sehingga hemat kami penting untuk BKI segera memanggil dan memeriksa PT SBS supaya data-data yang kita dapat kita bisa bandingkan, kita bisa adu data mana yang lebih valid. Kalau memang terbukti, segera cabut izin perusahaan-perusahaan kapal-kapal yang sudah beroperasi itu di luar negeri itu. Kaitannya dengan Koapek itu kan salah satu kepala cabang PT SBS. Nah, dia beroperasi di Jambi. Jadi ini kesinambungan ya. Kenapa BKI juga datangi, ditarik? Karena ini kesinambungan dari kasus Koapek. Nah, kenapa? Karena kan manipulasi dokumen yang dilakukan Koapek ini kan tentu ini merugikan negara. Karena kapal-kapal bekas itu yang harusnya tidak layak, itu harusnya masuk dalam scrap, tapi diubah lagi, dibaruin lagi, dan disertifikasi oleh BKI sehingga dokumennya itu bisa terbit gitu loh, dan bisa berlayar di laut Indonesia serta internasional. Nah, siapa yang melakukan sertifikasi? Yaitu Badan Klasifikasi Indonesia. Bagaimana barang bekas bisa disertifikasi dan lolos dari sertifikasi? Itu menjadi pertanyaan kami. Itu loh. Oleh karena itu, ya kami juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera menetapkan tersangka Haji Nanang gitu kan, dan menarik seluruh kapal-kapalnya sebagai barang bukti, karena sudah terlihat 3 kapal itu ada
karam di Indonesia. Kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal tongkang yang melibatkan Koh Apex memang telah menjadi sorotan publik. Dan sayangnya kasus ini juga menyeret nama Dinar Kendi, sang kekasih. Dalam beberapa kesempatan, Dinar sempat mengungkapkan perannya dalam bisnis ini. Mengklaim bahwa ia pernah terlibat secara aktif dalam pengoperasian kapal tersebut. Namun pernyataan ini tidak sejalan dengan kenyataan yang ia hadapi. Dinar merasa dirugikan, mengingat ia belum menerima hasil dari kapal yang diketahui telah berlayar di perairan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa semua investasi yang ia tanamkan tampaknya sia-sia. Sementara aktivitas bisnis di lapangan terus berjalan tanpa kontribusinya. Seiring berjalannya waktu, kasus ini mulai mengundang berbagai spekulasi di media sosial. Banyak yang mempertanyakan sejauh mana keterlibatan Dinar dalam bisnis ini. Dan apakah ia benar-benar hanya korban atau ada peran lain yang lebih dalam? Dukungan dan kritik datang silih berganti, membuat situasi semakin rumit bagi Dinar. Lantas akan dibawa kemanakah kasus ini selanjutnya? Aku tuh bingung ya, si kapal itu jalan tapi kok aku nggak pernah dapat penghasilannya. Itu sih yang aku aneh sampai saat ini. Cuman yang aku maklum mungkin karena ada kasus atau sembelit, kan ini saling klaim, ini kapal aku, ini kapal aku, ini kapal aku. Kan di sini tuh sebenarnya ada terjadinya seperti itu. Jadi kata pengusaha ini kapal aku, kata orang ini kapal aku, dan perasaan lah itu kan kapal aku kan duitnya di sana gitu kan. Jadi kayak saling klaim gitulah. Koh Apek ini adalah bagian dari satu rangkaian perusahaan yang disebut PT SBS atau Samudra Bintang Samudra. Nah, PT SBS ini yang kita ketahui diketuai atau didirekturi oleh Haji Nanang Rahman, seorang pengusaha dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya yang kita ketahui bahwa terkait tentang kasus tipu gelap dokumen administrasi perkapalan, ini sebenarnya tindakan yang sangat luar biasa ya, karena kalau teman-teman semua tahu bahwa ini kapal-kapal yang sudah tidak layak, kapal-kapal tua yang harusnya itu dimasukkan di scrap, tapi ini direkondisi, dimunculkan kembali dokumennya dengan menipu builder sertifikat. Nah, kapal-kapal ini membahayakan bagi kelautan Indonesia. Saya tegaskan bahwa kapal-kapal ini ada juga yang sudah tenggelam di laut Indonesia gara-gara pemalsuan dokumen sertifikat, builder sertifikat yang dilakukan oleh PT SBS ini. Bukti-buktinya berupa foto kapal lama sebelum direkondisi, sesudah direkondisi, dan sertifikat builder sertifikat yang dipalsukan. Kayak aku aja di Jambi ini, aku kan berinvestasi. Ya yang aku print sih sekitar 5 miliar lebih lah untuk pembelian kapal, dan kemarin sempat jalan kapalnya. Tapi uang tarikannya aku belum pernah mencicipi 1 trip pun. Karena memang ada kasus ini atau gimana lah, aku nggak paham ya. Aku udah nagih juga, aku belum dapat bagian. Jadi kan kayak kalian bayangin nggak, aku investasi di sini dari uang hasil kerja aku, hasil nge-DJ, hasil syuting zaman dulu. Terus aku nggak dapat apa-apa, terus aku ditarik-tarik ke kasusnya Koh Apek, dipakai nama aku buat kayak seakan-akan aku terlibat tuh dari mananya terlibat. Aku aja di sini naruh uang, dan aku punya bukti kalau aku memang di sini membeli kapal dan berinvestasi. Dari hasil nge-DJ, itu yang sakitnya tuh dari hasil nge-DJ. Kalau bukan dari hasil nge-DJ, misalkan ya nggak apa-apa. Misalkan dikasih sama cowok itu nggak apa-apa. Cuman aku di sini hasil dari nge-DJ aku itu yang bikin aku sakit. Iya, pagi ketemu pagi. Ya tau lah entertain kita kalau cari uang seperti apa. Halus selalu senyum, padahal hati aku tuh lagi hancur. Uang kayak aku tuh uang hilang, nggak dapat apa-apa, dituduh lagi. Yang kapalnya sekarang aku nggak tahu di mana,
Dan dari dia udah narik 12 trip tapi aku nggak pernah dapat penghasilan itu. Dan ini 1,5 miliar. Aku nggak tahu sih jumlahnya 5M lebih kayaknya. Terus di sini 1,5 M juga nih. 1,5 M aku pernah transfer ini di tanggal 27 bulan 12 2003. 1,5. Aku mau minta hak aku. Cuman kayaknya buat minta hak aku aja susah lah. Ya kalau memang bukan rezeki aku hilaskan. Tapi kalau memang masih rezeki aku, mungkin balik lagi sama aku. Aku bukan masalah uangnya, tapi uang itu aku cari. Kalian tau lah mungkin kalau anak-anak entertain kita tuh jungkir balik. Kayak nyari uang 100 juta pun bisa gak tidur kita tuh. Kayak show keluar kota tuh, ya itu capek. Apalagi tur Asia, aku nge-DJ-nya tuh capek banget. Dan aku kecewa aja sih sama orang-orang yang aku kenal dalam bisnis ini. Kayak kok gitu sih sama aku gitu. Aku cuma seorang DJ, bos. Aku di sini cuman mau mau belajar usaha, tapi dipatahkan sama kalian seperti ini. Oke lah kalau kalian mau cari keuntungan, tapi jangan dari DJ, maksudnya jangan dari entertain, apalagi cuma dari seorang Dinar Candy. Dinar Candy itu bukan siapa-siapa, uangnya aja terbatas. Jangan mencari keuntungan dari aku, carilah keuntungan dari pengusaha lain yang memang kaya kan, bukannya kalian tuh kaya. Aku nggak tahu di tahun genap itu memang tahun genap ya, itu tuh selalu aku tuh ada masalah. Kayak yang dulu aku pernah kasus bikini itu 2020. Kayak kalau genap itu memang kurang bagus buat aku kayak gitu. Tapi kalau abis tertimpa masalah biasanya aku ya ada sesuatu yang maksud tuh dikasih jalan yang lain untuk rezekinya atau untuk jodohnya gitu. Atau untuk pasangannya kayak gitu tuh.